Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Saat Teduh Pagi Hari untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Esra pasal 10 ayat 1-3. Firman Tuhan berkata, sementara Esra berdoa dan mengaku dosa sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Allah, berhimpunlah kepadanya jemaah orang Israel yang sangat besar jumlahnya, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Orang-orang itu menangis dengan keras-keras. Maka berbicaralah Sekania bin Yehiel dari Bani Elam. Katanya kepada Esra, kami telah melakukan perbuatan tidak setia terhadap Allah kita. Oleh karena kami telah memperistri perempuan asing dari antara penduduk negeri. Namun demikian, sekarang juga masih ada harapan bagi Israel. Marilah kita sekarang mengikat perjanjian dengan Allah kita, bahwa kita akan mengusir semua perempuan itu dengan anak-anak yang dilahirkan mereka, menurut nasihat Tuhan dan orang-orang yang gemetar karena perintah Allah kita. Dan biarlah orang bertindak menurut hukum Taurat. Sahabat Kristus, bangsa Israel saat itu dalam kondisi terpuruk dan mengalami banyak kegagalan dalam kehidupan mereka. Segala yang diupayakan seringkali gagal dan jatuh bangun. Bahkan mereka hidup dalam pembuangan sekian waktu. Satu kali dipimpin oleh seorang imam bernama Esra, bangsa ini melakukan komitmen untuk bertobat bersama. Perhatikan langkah yang diambil oleh Esra. Dia berdoa dan mengaku dosa, bahkan berdoanya sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Allah. Orang yang berdoa, mengaku dosa sambil bersujud dan menangis biasanya dilakukan oleh orang-orang yang komitmen penuh, orang yang tidak mau main-main lagi. Memang ada yang menangis tapi pura-pura. Namun dalam hal ini tangisan yang dilakukan oleh Imam Esra dan seluruh bangsa Israel, yaitu tangisan dengan kesungguhan hati, tangisan penyesalan, tangisan pertobatan. Pernahkah Anda berdoa, mengaku dosa, sambil menangis di hadapan Tuhan? Tidak cukup dengan berdoa dan menangis. Ada satu keputusan yang diambil oleh bangsa Israel saat itu. Mereka menyadari ada tindakan mereka yang dirasa sebagai tindakan yang keliru, yang salah, dan menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Tindakan tersebut yaitu pernikahan dengan orang asing atau orang di luar bangsa mereka sendiri. Akibatnya, hal ini menimbulkan murka Tuhan atas bangsa tersebut. Tindakan pertobatan yang mereka ambil yaitu memisahkan diri. Tidak lagi mau bersekutu dengan orang yang salah. Tidak lagi mau berkomitmen dengan orang di luar kehendak Tuhan. Seringkali tanpa kita sadari, kita ini masih mudah bergaul dengan cara-cara duniawi. Masih mudah kompromi dengan cara hidup orang-orang di luar kebenaran firman Tuhan. Masih mudah bersekutu dengan orang-orang yang membawa pengaruh yang salah dalam kehidupan kita. Lalu kita pun merasa tidak apa-apa, toh kita masih tinggal di dunia ini. Tidak apa-apa, kan nanti bisa minta ampun sama Tuhan. Tidak apa-apa, yang penting saya masih beribadah pada Tuhan. Tidak apa-apa, yang penting saya masih percaya pada Tuhan Yesus. Hati-hati, Tuhan tidak bisa dipermainkan. Kita memang masih tinggal di dunia ini, tapi kita tidak seharusnya ikut dalam arus duniawi yang diberikan oleh orang-orang di luar Kristus. Bukan berarti tidak boleh bergaul, berteman, atau bekerja dengan orang di luar iman kita. Tapi batasi dan tegas dalam ambil keputusan. Ada waktunya kita berani berkata tidak, bila memang berhadapan dengan prinsip di luar kebenaran firman Tuhan. Bagaimanapun, pertobatan sejati membutuhkan komitmen yang tegas
dan tidak kompromi. Pertobatan sejati akan menuntut kita untuk memilih satu antara Kristus atau dunia ini. Kita tidak bisa memilih keduanya. Cara hidup kita tidak boleh lagi sama dengan orang yang belum bertobat. Salah satu poin penting yaitu memisahkan diri, bahkan mengusir semua yang masih melekat dalam jiwa ini. Apakah itu pikiran, perkataan, atau gaya hidup yang salah. Sahabat Kristus, pertobatan itu tidak mudah. Pertobatan itu butuh komitmen, dan pertobatan itu butuh langkah tegas. Pada orang yang mau komitmen dengan kesungguhan hati, Tuhan akan memulihkan hidupnya. Saya mau dipulihkan oleh Tuhan. Bagaimana dengan Anda? Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih pembelajaran firman Tuhan pagi hari ini menemplak kami, menegur kami, mengingatkan kami untuk kami tidak kompromi Tuhan dengan gaya hidup, cara hidup orang dunia, untuk tidak kompromi dengan cara hidup orang-orang di luar Kristus. Ampuni kalau selama ini kami masih merasa tidak apa-apa, kami masih kompromi, kami masih merasa bahwa hidup kami masih aman-aman saja, meskipun kami hidup di luar pertobatan yang sejati, meskipun kami hidup di dalam cara hidup yang sia-sia ketika kami bergaul dengan orang-orang di luar iman kami, di luar Engkau ya Tuhan. Pagi hari ini kiranya kami boleh ambil keputusan tegas. Kalau ada pikiran kami yang salah, kalau ada gaya hidup kami yang salah, kalau ada perkataan kami yang salah yang masih menggambarkan cara hidup duniawi, dari pikiran kami, dari perkataan kami, dari cara pandang kami, dari cara kami berkata atau cara kami bertingkah laku, ampuni kami Tuhan, dan kami mau tegas memisahkan diri dari cara-cara hidup yang salah. Bukan sekedar memisahkan diri dari orang-orang, tapi kami mau memisahkan diri dari cara hidup yang salah, supaya hidup kami dipulihkan oleh Tuhan sepenuhnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap melangkah sepanjang hari ini. Kiranya berkat-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu dinyatakan penuh dan sepenuh-penuhnya atas setiap orang yang mendengar rekaman ini dan hidup mereka taat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Percayalah, ketika kita bertobat dengan sungguh-sungguh, komitmen dengan sepenuh hati, Tuhan pun akan serius dengan kita, memberkati, memulihkan, dan membuat hidup kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Salam dari saya Oki Raharjo dan Mitzvah Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.